berjalan. Saudara sekalian, pada saat ini masih dari Bandung kita Prakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sesungguhnya inti dari diri kita adalah hati atau kolbu kita sendiri. Hati inilah potensi yang bisa melengkapi otak cerdas dan badan kuat menjadi mulia. Dengan hati yang hidup inilah orang yang lumpuh pun bisa menjadi mulia. Orang yang tidak begitu cerdas pun dapat menjadi mulia. Masya Allah, andai kata hati kian bersih, tentu akan nikmat sekali menjalani hidup ini. Kalau hati kita ini bersih dan sehat, pikiran pun bisa menjadi cerdas. Mengapa? Karena tidak ada waktu untuk berpikir licik, dengki, atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Sebab kalau tidak hati-hati benar, maka hidup kita itu sangat melelahkan. Sekali saja kita tidak suka kepada seseorang, lambat laun kebencian itu akan memakan waktu, menihilkan produktivitas, dan menghilangkan kebahagiaan kita. Kita akan lelah memikirkan orang yang kita benci. Karena itu, bila hati kita bersih, pikiran bisa menjadi jernih. Tidak ada waktu buat iri. Semua input akan masuk dengan mudah, karena tidak ada ruang untuk meremehkan siapapun. Akibatnya kita akan memiliki akses data yang sangat tinggi, akses informasi yang benar-benar melimpah, akses ilmu yang benar-benar meluas. Ujungnya akan mampu mengambil ide-ide yang cemerlang dan gagasan-gagasan yang jitu. Berbeda dengan orang yang sombong, dia akan merasa bahwa dirinya lah yang paling tahu semua hal. Akibatnya, dia tidak pernah mau mendengar masukan dari orang lain. Padahal, setiap orang tentu memiliki kelemahan. Dan untuk memperbaiki kelemahan itulah kita membutuhkan koreksi dan masukan dari orang lain. Dengan kebersihan hati, insya Allah, otak akan lebih cerdas, ide lebih brilian, gagasan lebih cemerlang. Orang yang bersih hati itu punya kemampuan berpikir lebih cepat daripada orang lain. Namun orang yang kotor hatinya cuma akan berjalan di tempat. Dia akan sibuk memikirkan kekurangan orang lain. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kejelekan orang. Hatinya akan menjadi sempit. Coba perhatikan, jika ada anjing, kerbau, atau ada ular di lapangan yang sangat luas, tentunya relatif tidak akan menjadi masalah. Apalagi jika lapangannya teramat sangat luas, sebab ruang untuk bergerak jauh lebih leluasa. Namun apabila kita sedang di kamar mandi, lalu muncul seekor tikus saja, pasti akan menjadi masalah. Kita tidak akan nyaman, jijik, atau malah ketakutan. Artinya, bagi orang-orang yang berhati sempit, perkara kecil saja bisa menjadi masalah besar, apalagi perkara yang benar-benar besar. Jika hati bersih, wajah pun akan memancarkan kecerahan dan penuh keramahan.
Bukankah Nabi Muhammad SAW juga demikian? Beliau tidak pernah berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan tersenyum cerah. Senyum yang penuh keikhlasan memang sangat bernilai besar, karena selain menjadi sedekah, juga akan menyehatkan tubuh. Bahkan menurut pendapat para ahli, senyum itu hanya menggunakan 17 otot, sedangkan cemberut 32 otot. Makanya orang yang sering cemberut akan mengalami kelelahan otot. Dalam berbicara pun kita harus sangat berhati-hati, sebab tak jarang melalui tutur kata akan terlihat derajat seseorang. Sebab mulut ini ibarat teko yang mengeluarkan isinya. Jika di dalamnya berisi kopi, tentu yang keluar juga kopi. Namun jika isinya air yang bening, pasti akan keluar air yang bening. Orang yang berkualitas itu, jika berbicara ada struktur dan cirinya. Kalau dia berbicara, yang keluar adalah ide, gagasan, hikmah, solusi, ilmu, dan zikir, sehingga pembicaraannya senantiasa bermanfaat. Sebaliknya, semakin banyak omongan sia-sia, maka semakin turun kualitas orang itu. Padahal ciri-ciri kualitas keislaman seseorang itu dilihat bagaimana kesanggupannya menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Kalau kita senantiasa berusaha mengendalikan hati, detak jantung normal, wajah cerah, lisan enak, dan badan sehat, lebih dari itu, bergaul dengan siapapun akan menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengenal potensi yang termahal dari hidup kita, yaitu hati kita sendiri. Hidupkan hati dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak ibadah, dan zikir. Ladang untuk berkarya teramat luas. Hiduplah dengan menjaga kebersihan hati. Insya Allah, hidup ini menjadi indah dan penuh makna. Hati adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Kita tidak bisa mengatur dan menata hati kecuali dengan memohon pertolongan Allah agar Dia selalu menjaga hati kita. Hati adalah pangkal kehidupan. Jika Allah memberi kita hati yang bening, kita akan mendapat banyak keuntungan dan bisa menjadi apa saja sesuai dengan keinginan. Bisnis menjadi lancar dan sukses, menjadi pemimpin yang dicintai, suami yang dihormati, ayah yang disegani. Menjadi apapun bisa terwujud jika akhlak kita mulia di sisi Allah. Kuncinya adalah dengan menjaga hati. Jagalah hati, saudaraku. Selanjutnya, mudah-mudahan uraian dalam buku ini sedikitnya dapat membantu melakukan percepatan dalam melejitkan potensi hati. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang memiliki qalbun salim, yaitu hati yang selamat, selamat dari segala kebusukan. Sebab kesuksesan dan kemuliaan hanyalah milik orang-orang yang berhati bersih. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, Zulkaidah 1424 Hijriah, Januari 2004. Abdullah Kimnastiar. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawat, hidup indah semanis madu. Akhlaknya menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila hati tak kabur, batinnya selalu berdebur. Merasa sehebat guntur, akhirnya masuk kubur. Thank you.
Habibur Rahimah wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, tamu sudah ada yang hadir malam ini. Coba BPN Provinsi Jawa Tengah tuh, wah ini dengan pimpinannya 80 kan. Wah, saya mohon maaf ini kepada para orang tua, saya duduknya di atas begini, sebab kalau di bawah tidak kelihatan. Anuria di Jakarta sudah hadir. Kopi dosa, kalau nggak ngadu nanti nggak diberi makan. Asla Buana, karyawan PLN Meringkang Banjar Negara. Ini sejarah tuh gini. Sebagian masuk di luar, Pak. Sebagian Di luar. di luar, di bawah dan di luar. Ya. Kalau pelatihan FIS, belum FIS, publik, Persero PLN, publik, enggak, kalau PLN, ya apa, nggak mungkin 64 segini. Oh ya. Pemkab Bintang dan DPRD lengkap, Pak Bupatinya lengkap, Mabes Polri tenang, Bank Syariah Mandiri, ya pemerintah ya. Untuk mencapai prestasi dunia dan bermakna bagi akhirat. B yang pertama, beribadahlah dengan benar dan istiqomah. Karena tanpa ibadah berarti tanpa iman, hidup akan goyah dan tak terarah. B yang kedua adalah berakhlaklah dengan baik. Karena nilai keislaman kita dan keimanan kita, cirinya adalah kemuliaan akhlak. B yang ketiga, belajarlah tiada henti. Karena setiap waktu segalanya berubah. Bagaimana mungkin kita menghadapi perubahan tanpa ilmu, wawasan, pengalaman yang berubah? Kuncinya belajarlah tiada henti. B yang keempat, marilah kita bekerja keras dengan cerdas. Karena Allah sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Dan bisa kita jemput dengan kerja keras, akal yang cerdas, hati yang ikhlas. B yang kelima, marilah kita bersahaja dalam hidup. Zuhud membuat Allah semakin cinta kepada kita. Hamba-hamba pun kian sayang kepada kita. B yang keenam, bantulah sesama. Karena nilai kemuliaan seseorang justru dari bagaimana hidup ini membawa makna sebesar-besarnya bagi sesama. Bantulah sesama. Dan B yang ketujuh adalah bersihkan hati selalu. Karena Allah tidak menerima amal dari orang yang sombong, dari orang yang ria, dari orang yang ujub. Hanya orang yang tulus ikhlas karena Allah semata yang akan diterima semua kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan 7B ini mengantarkan kita semua menjadi pribadi berprestasi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita selalu siap setiap saat. Kita tidak usah takut terhadap rezeki. Tiap makhluk diciptakan lengkap dengan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardh
illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali lengkap dengan rezekinya dan tidak tertukar. Tidak mungkin Allah bingung. Tiap orang ada rezekinya. Kita tidak disuruh mencari rezeki, tapi disuruh menjemput rezeki. Mencari itu ada kemungkinan tidak ada. Seperti ada yang datang ke sini mencari jodoh, mencari istri, tidak tahu belum tentu dapat. Tapi menjemput istri pasti dia sudah punya istri, hanya tetap belum tentu ketemu. Karena boleh jadi salah alamat, salah pasar, salah tempat, rezekinya ada. Jadi kita jangan takut tidak punya rezeki, karena pasti ada, tapi takut tidak terampil menjemput rezeki kita. Ini penting. Ini penting. Jadi kalau kita mau rezeki, sebetulnya bukan mikirkan rezekinya, tapi pikirkan keterampilan kita. Bahwa setiap perbuatan itu pasti kembali kepada pembuatnya, itu harus kita yakini. Jadi rumus hidup itu ya, hidup ini hanya mampir, kita pasti mati, nggak bawa apa-apa selain amal. Dua, segalanya cuma titipan, bukan milik kita. Tiga, setiap perbuatan pasti kembali kepada pembuat, tidak ada yang meleset. Minimal tiga ini harus kita yakini. Ada pertanyaan? Silakan. Dari mana nih Mas? Cirebon. Silakan maju sedikit, kabarnya tidak akan cukup. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dek. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, saya alhamdulillah tidak selesai kuliahnya. Ada 3 pilihan yang ditawarkan orang tua saya. Pertama, melanjutkan studi, pendidikan lagi tinggi. Melanjutkan studi. Kedua nikah. Yang ketiga buka usaha. Itu 3-tiganya kan palsu ya. Iya. Saya suruh pilih mana yang terbaik Pak. Berapa disuruhnya? Berapa? 22. Salah satu. Usia berapa sekarang Dek? Alhamdulillah 22 kemarin umroh bahasa. Iya. Kalau 22 mah kelihatannya belajar lagi ya. Nikah udah emergensi belum? Emergensi itu kalau lihat awal. Ada yang nikah belum? Kalau tidak ada. Wajib nikah itu 3. 1. Balik. 2. Berkeinginan. 3. Mampu. Sudah balik belum ada? Sudah ingin belum? Hah? Pasti belum. Sudah mampu belum? Saya kan baru lulus kuliah. Belum wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Billy dari Bank Syariah Mandiri. Saya sering menyaksikan AID maupun berkali TV aja, dan baru kali ini saya nggak langsung, dan saya berkali sungkan dan terpesona. Saya belum selesai maksud saya terkait menurut enggak yang nomor 2, yang nomor 1 baru tahu ya.
Nah, ini saya melihat di sini dari sisi entrepreneurnya Agim ya. Dan saya lihat dari mungkin awal muasalnya dari dakwah ya, tapi ternyata bisa merembet ke entrepreneurship bisnis yang banyak lagi manfaatnya buat umat. Dan ini kongresnya di perkampungan sini banyak menikmati kehadiran dari Tauhid. Nah, itu yang saya tahu. Pertanyaannya, apa sih yang memotivasi AA yang mungkin tidak mengira sebesar ini tiba-tiba bisa hadir seperti ini? Motivasi yang kedua, gimana mengimplementasikan motivasi itu pada kondisi di lapangan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hidup ini misinya cuma 3. Satu, jadi ibadah. Saya ini hamba Allah. Semua kegiatan saya harus jadi bekal pengabdian kepada Allah. Satu. Yang kedua, menjadi khalifah. Saya harus berkarya yang terbaik sebelum saya mati. Saya harus sejahtera mensejahterakan, mandiri memandirikan. Yang ketiga, dakwah. Saya harus menjadi bukti, contoh kebenaran, contoh nilai-nilai yang benar. Dan saya sampaikan. Itu aja nih mas. Saya lakukan semua ini sebagai bekal pulang saya. Di dunia saya harus berkarya yang terbaik, yang maksimum. Yang ketiga, saya harus menjadi bukti contoh nilai-nilai kebenaran.